kalau di hari itu, selanjutnya dia akan menjadi patriark keluarga Ye. Ini, dia terlalu kuat. Ye Yun. Apakah dia berada di tingkat Dharma? Dia telah membunuh tetua kedua, dan dia sekarang adalah yang terkuat di keluarga Ye. Tapi tiba-tiba Ye Yun mendengar ada orang yang berkata, untuk jangan terburu-buru, karena keluarga Ye menolak untuk menerima tamu selama persidangan keluarga. Lalu orang itu yang melihat mereka semua ada di depannya, menyuruh mereka semua untuk menyingkir dari jalannya, karena dia di sana untuk menangkap orang yang berkultivasi iblis. Kemudian orang itu tertawa, kalau apakah keluarga Ye berusaha melindungi kultivator iblis seperti Ye Yun. Dan orang itu menambahkan, kalau keluarga pertama di kota Tianyuan ternyata tidak lebih dari sampah, yang mengandung kotoran dan sangat gelap. Ah, menyingkirlah, jika kamu membiarkan iblis itu lari. Kalian semua akan bertanggung jawab. Tentu saja sebagai orang dari keluarga Ye mereka tidak terima, karena mereka semua telah berani mencoba masuk tanpa izin ke rumah keluarga Ye. Menarik, ada seseorang yang ingin menangkapku, ucap Ye Yun yang mendatangi mereka. Ah, semuanya, pemimpin telah datang. Itu dia Ye Yun. Orang ini melemparkan dirinya ke jurang. Ye Yun ada di sini. Kemudian Ye Yun melanjutkan perkataannya, kamu telah masuk tanpa izin ke dalam rumah keluarga Ye, bahkan jika kamu menunggu di sini hari ini, tidak ada orang lain yang akan berbicara lebih banyak. Selain itu, aku sama sekali bukan iblis, memfitnah anak dari keluarga Ye, kamu menumpahkan dosa lebih banyak ke dalam dosa. Tapi orang itu tertawa, kalau Ye Yun telah dikirim ke sini oleh para tetua keluarga Ye, tapi Ye Yun masih saja bertindak sangat angkuh. Dengan kesal Ye Yun menjelaskan, kalau Ye Tianyuan dan dirinya memiliki kebencian yang tak terpecahkan, dan Ye Tianyuan telah menuduh bahwa dirinya telah berkultivasi seni bela diri iblis. Lalu Ye Yun menambahkan, kalau mereka sangat memalukan bagi dirinya, karena menurutnya ini terlalu dibuat-buat, dan Ye Yun berkata, kalau seharusnya mereka membawa mutiara surgawi. Karena dirinya akan memasukkan kekuatan spiritual ke dalam mutiara surgawi, dan kemudian mereka dapat mengetahui apakah dia berlatih seni iblis atau tidak. Lalu orang itu berkata dalam hati, kalau Ye Yun sangat percaya diri, jadi dia berpikir kalau mungkinkah Ye Yun benar-benar tidak berlatih seni iblis. Kemudian Ye Yun berkata, ada roh jahat yang kuat dalam kultivasi makhluk hidup. Dan Ye Yun menjelaskan, latihan yang mengandung roh jahat secara kolektif disebut sebagai seni iblis, oleh karena itu, ketika latihan kekuatan iblis dimasukkan ke dalam mutiara surgawi, itu akan menunjukkan aura hitam roh jahat. Tapi, aura dirinya biru menyilaukan, jadi sepertinya dia tidak ada hubungannya dengan sekte iblis. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Sial, apakah kita dibodohi oleh Ye Tianyuan bajingan tua itu? Hah, kekuatan tingkat Dharma yang ditinggalkan oleh ayahku belum habis. Aku hanya akan menunjukkan beberapa kekuatan tingkat Dharma untuk membodohi orang ini. Tapi tiba-tiba mutiara surgawi itu retak, kemudian hancur sepenuhnya. Dan mereka yang melihat itu sangat terkejut, lalu orang itu berpikir, hah, mutiara surgawi itu rusak. Ini tidak dapat menahan kekuatan spiritual Ye Yun dan malah hancur. Dia adalah satu-satunya yang dapat menghancurkan mutiara surgawi dengan kekuatan spiritualnya. Setelah itu Ye Yun mengeluarkan auranya, sampai-sampai orang di sana terkejut, ini adalah kekuatan tingkat Dharma. Ye Yun berada di puncak Dharma. Kemudian orang di sana berlutut, sambil meminta kepada Ye Yun untuk selamatkan hidup mereka. Karena mereka tidak mengenali tingginya Gunung Tai. Tuan Ye Yun tampan dan kuat, bagaimana bisa orang kuat sepertimu, bagaimana bisa kami menyimpulkan bahwa kamu adalah orang dari sekte iblis? Tapi Ye Yun menyuruh mereka untuk diam, karena mereka sekelompok sampah hanya mencari kesempatan, jadi menurutnya pujian mereka sungguh menjijikkan. Ya, kami hanyalah sekelompok bajingan. Biarkan kami pergi menjauh. Membunuhmu akan mengotori tanganku. Keluar dari sini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Terima kasih Tuan Ye Yun, atas belas kasihanmu, ayo pergi dari sini. Cepat keluar dari sini. Kemudian mereka semua berlari meninggalkan kediaman keluarga Ye. Tapi ada seseorang yang bertanya-tanya, kapan Ye Yun dipromosikan ke tingkat Dharma. Karena dia merasa aneh,
Soalnya terakhir kali Ye Yun sangatlah lemah, dan dia jelas-jelas melihat Ye Yun hanya berada di tahap fondasi saat bertemu dengannya. Lalu dia bertanya-tanya bagaimana Ye Yun melakukannya. Kemudian ada seseorang yang melihat orang itu, dan dia berkata, "Hah, junior ini di sini lagi untuk menyentuh barang-barang lelaki tua ini." Lalu pengemis tua itu berkata, "Kalau benar saja, orang yang hidup tidak tulus, dan hanya orang mati yang dapat dipercaya." Sialan, sayang sekali. Ye Yun, bajingan itu menggertak kita. Siapa yang tahu ternyata Ye Yun ini sebenarnya adalah seorang tingkat Dharma. Sial, aku bahkan tidak berani memikirkannya. Saudara, kita sama-sama tidak suka dengan Ye Yun, tetapi jika itu terjadi, tapi sebelum menyelesaikan perkataannya, ada tangan besar yang mengarah ke arah orang itu, kemudian langsung menariknya, dan orang itu yang melihat itu meminta tolong kepada bawahannya. Tentu saja bawahannya yang melihat itu sangat panik, tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa, karena itu adalah roh tingkat Dharma. Kemudian Yama Baili berkata, kalau sepertinya dirinya telah mendengar sesuatu yang indah. Lalu Yama Baili bertanya, apa yang akan orang itu lakukan pada adiknya Ye Yun? Dan orang itu yang mendengar itu menjawab, kalau Tuan Baili pasti ada kesalahpahaman. Dan di dalam hati orang itu, dia berkata, kalau Ye Yun adalah monster. Karena kenapa Ye Yun begitu akrab dengan dua paviliun Tongbao? Kemudian dia menjelaskan, kalau mereka hanya membahas tingkat kultivasi dari Master Ye Yun, dan tidak ada maksud lain. Apakah itu benar? Kalau begitu, maka aku akan membiarkanmu pergi hari ini, dan kamu harus memberitahu semua orang, jika ada yang masih berani menyakiti Tuan Muda Ye Yun, maka tunggu saja untuk menanggung kemarahan 3 orang tingkat Dharma sepertiku. Lalu berpindah memperlihatkan kakak dari Tang Baihu yang sedang berlari sangat cepat, tapi tiba-tiba dia menghentikan larinya. Lalu dia bertanya kenapa orang itu selalu mengikuti dirinya. Kemudian dia bertanya, apa yang sedang Pak Tua coba lakukan? Karena dia tidak ingin bayi demon itu sekarang, soalnya dia hanya ingin hidup Ye Yun, jadi mereka seharusnya tidak memiliki konflik. Sungguh kebetulan, karena dia hanya mencoba menyelamatkan hidup Ye Yun, jadi berarti orang itu menghalangi jalannya. Apa, kamu sudah gila? Kamu tidak memilihnya untuk dimakan, tetapi menyimpannya sepanjang waktu. Haha, aku paling benci orang yang banyak bicara, sekarang aku akan membuatmu diam selamanya. Tapi bukannya takut, orang itu malah tertawa, dan malah meminta Pak Tua itu untuk mencoba saja, karena apakah menurut Pak Tua itu dirinya datang tanpa semua perlengkapan, seperti terakhir kali. Lalu dia mengeluarkan dusuan Demon Course. Kemudian dia langsung mengarahkan dusuan Demon Course-nya ke arah pengemis tua, lalu pengemis tua itu berhasil terkena serangan orang itu, dan setelah itu dia langsung menarik kembali dusuan Demon Course-nya, kemudian dia menegakkan dusuan Demon Course miliknya. Setelah itu orang itu mengarahkan tangannya ke dusuan Demon Course, lalu berkata, kalau makanannya telah disajikan, jadi orang itu menyuruh dusuan Demon Course untuk bangun. Mayat iblis dusuan, bangun, ucap orang itu, kemudian tiba-tiba muncul sebuah makhluk di belakangnya, dan setelah itu orang itu tertawa sangat senang, karena mereka akan memulai pesta darah. Lalu orang itu menyuruh mayat iblis untuk menghabisi Pak Tua itu. Tapi tiba-tiba Pak Tua itu ada di atasnya, dan dia mengetahui, kalau ternyata itu adalah mayat iblis dusuan, dan menurutnya itu sangat bagus. Tentu saja orang itu yang melihat ada Pak Tua di atas peti sangat terkejut. Kemudian Pak Tua itu berkata dengan bahasa mayat iblis, lalu lagi dan lagi orang itu sangat terkejut, karena Pak Tua itu tahu bahasa mayat iblis dusuan. Setelah itu Pak Tua bertanya, karena dia penasaran kenapa orang itu bisa mempunyai mayat iblis. Soalnya 7 mayat iblis dusuan yang merupakan penjaga sekte iblis pada saat itu, berada di bawah kendali Aula Suan Wu miliknya. Dan orang itu yang mendengar itu langsung berlutut di hadapan Pak Tua. Aula Suan Wu, ternyata kamu adalah salah satu dari 4 raja surgawi dari sekte iblis, si Raja Katak Iblis bermata 8. Aku, Gao Wutang, murid dari sekte iblis, menemui Raja Surgawi. Setelah itu Pak Tua berkata, kalau Gao Wutang beruntung karena telah menjadi murid luar, ketika sekte dihancurkan,
seorang murid benar-benar mendapatkan mayat iblis, dan dirinya seharusnya membunuh Gao Wutang sekarang, tapi karena Gao Wutang seorang murid dari Sekte Iblis, dia akan melepaskannya. Lalu Pak Tua bertanya, apakah Gao Wutang ingin hidup? Tentu saja Gao Wutang ingin hidup, karena lebih baik hidup daripada mati. Mendengar itu Pak Tua menyuruh Gao Wutang untuk mengambil racun katak bermata 8, setelah itu, dirinya akan memberi Gao Wutang obatnya setiap bulan, lalu Pak Tua menjelaskan, jika Gao Wutang tidak mengonsumsi obat selama lebih dari 1,5 bulan, Gao Wutang akan diracuni sampai mati. Dan Gao Wutang yang mendengar itu bertanya, kalau apakah Raja Surgawi berencana untuk membiarkan dirinya membantunya untuk memantau Ye Yun dari belakang. Memang, aku punya sesuatu untuk ditangani baru-baru ini, tinggallah di kota Tianyuan dan perhatikan gerakan Ye Yun untukku, jika sesuatu terjadi, kamu harus melindunginya. Tapi tiba-tiba dia tersenyum, karena 1 bulan sudah cukup bagi dirinya untuk membunuh Ye Yun si kecil kejam, karena apakah menurut Pak Tua itu racun itu bisa membunuh dirinya? Wajah kamu akan terkejut ketika kamu kembali dalam sebulan. Kemudian berpindah memperlihatkan ada seseorang yang sedang menyalahkan dupa, menghormati leluhur. Mulai hari ini dan seterusnya kita bertiga akan menjadi saudara angkat. Lalu Yama Baili berkata, kalau mereka datang ke sana dengan permintaan. Ye Yun menjawab, kakak, katakanlah, selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan menolaknya. Yama Baili yang mendengar itu berkata, kalau saudara mungkin pernah mendengar tentang No Domain, suku Siliang sangat pandai bertarung dengan pedang dan senjata. Orang-orang Siliang tidak pernah menjadi seorang sastrawan atau orang yang terpelajar, tetapi sebagian besar mereka adalah suku yang dikhususkan untuk berperang. Anggur disajikan dalam gelas, suara pedang dan suara musik serupa, budaya Dong Huang relatif maju, dan daerah pusat kota penuh dengan lalu lintas dan kuda. 100 mil tanah yang berbatasan dengan Siliang dan Dong Huang ditempati oleh suku-suku lain di tahun-tahun perang mereka, itu menjadi tanah pelanggar hukum, tanpa batasan hukum yang sekarang disebut No Domain. Sekarang kedua negara sedang mempersiapkan gencatan senjata, dengan kompetisi alkemis besar yang diadakan bersama oleh para alkemis kedua negara. Lalu Yama Baili menjelaskan, kalau dilihat dari pil yang Ye Yun jual pada dirinya sebelumnya, pil itu hanya bisa dibuat oleh Raja Alkemis, jadi Yama Baili bertanya, kalau bisakah Ye Yun mengundang senior yang membuat pil itu untuk datang dan bergabung dengan mereka dalam kompetisi itu. Ye Yun yang mendengar itu menjawab, kalau dirinya akan meminta master untuk datang, dan dirinya pasti tidak akan mengecewakan kedua kakaknya. Tapi di dalam hati Ye Yun, dia sangat tidak menyangka, kalau pil yang dirinya jual sebelumnya sebenarnya membutuhkan Raja Alkemis untuk disempurnakan. Setelah itu Yama Baili berkata, saudaraku, tolong minta master untuk menungguku di aula harta paviliun Tongbao besok lusa. Ye Yun menjawab, kalau dua saudaranya untuk yakin saja kepada dirinya, karena masternya pasti bergabung dengan mereka besok lusa. Setelah itu Ye Yun menyuruh Ye Qi untuk pergi dan beritahu semua tetua untuk bertemu di aula pertemuan. Siap, tuanku. Lalu Ye Yun bertanya, tentang keberadaan pelayannya Wu San. Tuanku, Wu San telah menjalani tahanan di rumah bekas kediamanmu. Setelah itu Ye Yun balik ke rumah bekas dirinya, dan bertanya, kalau apakah Wu San ada di dalam. Lalu terlihat Wu San yang sedang sedih di sana, kemudian dia mendengar suara Ye Yun, dan dia langsung memeluk Ye Yun yang datang ke sana. Setelah itu Ye Yun meminta maaf, karena telah membuat Wu San dianiaya. Tapi Wu San bertanya, kenapa masternya kembali? Karena keluarga Ye sedang mencarinya. Ye Yun menjelaskan, kalau itu hanyalah masa lalu. Karena sekarang dirinya adalah kepala keluarga Ye, lalu Ye Yun meminta Wu San ikut dengannya, karena dia akan menunjukkannya kepada Wu San. Beberapa saat kemudian, mereka sudah sampai di rumah yang sangat besar. Dan Ye Yun disambut oleh penjaga yang ada di sana, selamat datang Patriark, semua para tetua telah lama menunggu Anda, Nona Murong juga ada di sini, dan dia sedang menunggu Anda di kursi utama. Kemudian Ye Yun masuk ke dalam sana dengan Wu San, tapi tiba-tiba Ye Yun terdiam sesaat. Karena Ye Yun disambut oleh orang-orang di sana, sambil berkata, bertemu dengan Patriark.
Tapi Ye Yun tidak mempedulikannya, dan langsung menaiki tangga di sana, kemudian dia duduk di kursi patriark. Setelah itu Ye Yun berkata, kalau dirinya ada di sini beberapa hari yang lalu, ketika mereka memaksa dirinya untuk berlatih Demon Spirit, jadi, ini baru berapa hari telah berlalu, tapi mereka sudah membungkuk kepadanya. Dan mereka yang mendengar itu terdiam sesaat. Tapi salah satu dari mereka berkata, kalau dia kira patriark memanggil mereka semua ke sini untuk mengucapkan beberapa kata, jadi dia bertanya, kalau apakah Ye Yun memiliki rencana khusus. Ye Yun membenarkannya, kalau dia memanggil mereka memang ada rencana, kalau kedepannya dirinya akan sibuk dengan kultivasi tertutup, jadi kemungkinan akan sangat sulit mengatur urusan keluarga, dan mulai sekarang, Murong Wu adalah bagian dari keluarga Ye, dan dia yang akan bertanggung jawab atas semua masalah keluarga, maupun itu masalah kecil atau besar. Lalu tiba-tiba salah satu ketua yang mendengar itu berteriak, kalau apakah Ye Yun bercanda. Tapi Ye Yun yang mendengar itu bertanya, apakah ketua Ye Sen punya pendapat lain? Ketua itu menjelaskan, kalau memang benar Ye Yun adalah kepala keluarga saat ini. Tapi Murong Wu adalah orang asing, jadi menurutnya itu melanggar aturan dari keluarga Ye. Dan ketua itu menambahkan, kalau sungguh orang biasa seperti Ye Yun tidak pantas menjadi kepala keluarga. Ye Yun yang mendengar itu tersenyum kecil, lalu Ye Yun mengeluarkan auranya, sambil berkata, kalau saat lawan kalah, tidak ada lagi yang keberatan. Kemudian Ye Yun memecahkan gelas yang dia pegang, lalu menggunakan kekuatannya kepada pecahan gelas itu, untuk membuat sebuah pedang dari pecahan gelas. Kemudian dia melompat ke arah ketua di sana, setelah itu Ye Yun berada di hadapan ketua Ye Sen, dan ketua Ye Sen yang melihat itu sangat panik. Lalu Ye Yun mengayunkan pedangnya, sampai-sampai membelah kepala ketua Ye San, dan akhirnya ketua Ye Sen meningsoi sampai cairan merahnya mengenai muka Ye Yun. Kemudian salah satu ketua yang melihat itu sangat terkejut, dan dia berkata, kalau apakah Ye Yun sudah gila, karena Ye Yun benar-benar membunuh Ye Sen. Ye Yun yang mendengar itu langsung melesat ke hadapan ketua itu, dan ketua itu yang melihat itu sangat panik. Tapi saat ketua itu membuka kedua matanya, Ye Yun menjelaskan kepada tetua Ye Yanshan, kalau siapapun yang lemah tidak akan punya pilihan, dan Ye San terlalu lemah untuk melawan orang terkuat di keluarganya, jadi tidak ada gunanya jika dia hidup. Lalu ketua Ye Yanshan yang mendengar itu keringat dingin, sambil berkata, kalau memang Ye San seharusnya pantas mati. Setelah itu Ye Yun bertanya lagi, kalau apakah para tetua punya pendapat lain. Dan ketua lain yang mendengar itu tidak bisa berkata-kata, dan hanya bisa saling melirik. Tapi kemudian mereka kompak untuk memberi hormat, sambil berkata, kami tidak punya komentar, semuanya akan mematuhi Tuan. Dan Ye Yun yang mendengar itu berkata, kalau masalah telah diselesaikan. Lalu berpindah di tempat yang jauh dari pegunungan, dan di sana terlihat ada Ye Yun dan Murong Wu, kemudian Murong Wu bertanya, kalau apakah Ye Yun berencana berlatih di sini. Ye Yun menjawab, kalau dia tidak berlatih, karena itu semua hanya alasan untuk berbohong kepada para idiot di keluarga Ye itu, lalu Ye Yun menjelaskan, kalau dia akan berada di No Domain, untuk sementara waktu, jadi dia akan menyampaikan berita ke Batu Giok ini jika sesuatu terjadi. Jadi keluarga Ye akan Ye Yun serahkan kepada Murong Wu, dan Murong Wu menjawab, kalau dia akan menjaga keluarga Ye untuk Ye Yun. Kemudian Ye Yun mengeluarkan liontin dari tas penyimpanannya. Liontin ini terbuat dari tengkorak iblis mimpi, ada banyak harta di dalam koleksi Ye Tianyuan. Menggunakan benda ini akan membuat orang lain tidak mengenaliku, dan aku juga harus merubah suaraku untuk penyamaran. Apakah mereka akan mengira kalau aku adalah Raja Pil? Sayangnya, aku terlalu lemah sekarang. Aku memiliki Raja Pil Master, jauh lebih aman daripada aku adalah Raja Pil. Dan video bersambung, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jika kalian suka dengan cerita manhwa ini, jangan lupa like dan komen, supaya Mimin semangat untuk melanjutkan cerita manhwa ini. Bye-bye.